Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nelanjani dari SI24B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas video pertemuan ke-6 dengan topik kompresi dan dekompresi menggunakan algoritma LZW. Oke, sebelum mulai, aku izin ngejelasin sedikit apa itu algoritma LZW. LZW atau Lempel-Zipfeld adalah bekerja dengan cara membangun kamus atau dictionary secara dinamis, di mana awalnya kamus hanya berisi huruf A sampai Z, yaitu indeksnya 1 sampai 26. Contohnya kayak A itu sama dengan 1, B2, C3, dan seterusnya, Z sama dengan 26. Pada contoh di sini, itu ada A sama dengan 1, B sama dengan 2, E sama dengan 5, dan P 16, U 21. Oke. Kita setiap kali kita menemukan kombinasi huruf yang belum ada di kamus, kita menambahkan ke kamus yang baru. Jadi mulai dari 27 sampai seterusnya. Nah, di sini kan ada contoh E, B, E, B, E, P, E, dan P, E. Nah, oke. Ini untuk yang pertama, kita langsung aja kali ya ngerjain soalnya. Kita langsung ngerjain soalnya. Untuk yang E, kita masukin ke input sama dengan P itu U, sebelahnya NX, CH sama dengan C itu kita isi dengan B, karena huruf keduanya di situ ada B. Jadi di sini U sama dengan 21 ya guys, nggak kelihatan lagi, 21. Dan B di sini kan UB itu kan belum ada di kamus, jadi kita tulis di initial dictionary yaitu UB sama dengan 27. Nah, indeksnya kita masukin 27. Oke, berarti di sini stringnya U dan B. Kita masukin UB. Oke, selanjutnya pada kolom kedua itu ada B dan E. Kita masukin B-nya. Sebelahnya kita masukin E-nya. Dan pada di B ini B sama dengan 2. Jadi kita tulis di sini B sama dengan 2. 2 ya guys, tulis 2. Dan di sini kan EB belum ada di kamus ya. Jadi kita tulis di initial dictionary. Jadi EB sama dengan 28. Jadi kita masukin ke add to dictionary, di indeksnya 28 dan di stringnya berarti B dan E. Iya gak sih? UBE, BE kan? Apa aku salah ngomong ya tadi? Bener nih. Oke, selanjutnya itu ada E dan apa sih? Bentar, B ya. E dan B. EB kan belum ada, jadi kita tulis di sini EB sama dengan 29. Oke, kita masukin 29 di indeks. Dan untuk stringnya kita masukin EB. Selanjutnya habis EB itu ada BE. Kita masukin BE. Di sini BE kita kan udah ada. BE sama dengan 20 berapa sih? 28 ya. Karena sama, kita merahin guys. Jadi nggak perlu dimasukin. Selanjutnya ada B dan E. BEP. Masukin di inputnya itu BE dan di C-nya itu P. Karena BE-nya udah ada sama dengan 28, jadi kita masukin di outputnya 28. Dan ini kan BEP belum ada di kamus ya guys. Jadi kita masukin di sini BEP sama dengan 30. Nah, kita masukin indeks 30 ini di add to dictionary dan stringnya itu BEP. Selanjutnya itu ada P dan E. Kita masukin P di input dan C-nya itu masukin E.
Untuk P itu kita kasih nilai 16 karena P itu indeksnya 16, dan untuk PE ini kan belum ada di kamus. Jadi kita tulis PE sama dengan 31. Nih. Kita masukin ya 31 dan stringnya itu PE. Untuk selanjutnya itu ada E dan P. Aduh salah guys. Nah, sininya P. Untuk indeks E itu sama dengan 5. Jadi kita masukin 5 di outputnya. Angka 5. Dan karena EP belum ada di kamus, jadi kita buat EP sama dengan 32. Ya guys. Nah, kita masukin 32 dan stringnya EP. Oke, selanjutnya ada PE. Kita masukin input P dan C-nya itu E, dan karena ini PE udah ada, jadi kita nggak masukin indeks outputnya dan indeks add to dictionary-nya. Jadi kita merahin sama kayak yang BE. Dah. Kalau udah selesai semua, kita isi PE terus sampingnya EOF ya. Dan karena PE nya belum ada, jadi kita masukin karena PE nya udah ada maksudnya, jadi masukin di outputnya itu 31 guys. Nah, jadi untuk final output di kompresi ini itu ada 21, 2, 5, 28, 16, 5, dan 31 gitu deh. Jadi untuk masing-masing output ini aku mau tandain pakai warna pink, jadi kita ketahuan kalau ini tuh output guys. Terus aku jangan lupa di bold dan diketengahin biar rapi guys. Nah, jadi ini dia outputnya dari kompresi algoritma LZW. Selanjutnya ada algoritma di kompresi LZW. Selanjutnya kita melakukan dekompresi untuk memastikan hasilnya bakal sama nih kayak kode sebelumnya, yaitu 21, 25, 28, 16, 5, dan 31. Jadi pertama-tama kita masukin di PW stringnya itu 0, dan untuk CW indeksnya 21, string CW-nya itu U, dan di sini masukin harusnya B gak sih itu? Aku lupa masukin deh. Maka itu akan kebentuk hasilnya kayak tadi guys. Jadi dia bakal berurutan gitu loh si outputnya. Bentar ya, ini kayaknya aku lagi bingung deh. Aku lagi bingung nih guys. Nah, kita tuh bakal masukin initial dictional dari masing-masing huruf baru guys. Misalkan UB kan udah ada, UB itu sama dengan 27. Jadi kita masukin nih ke add to dictionary-nya 20, indeksnya 20, 27, dan stringnya UB. Nih, ini aku lagi bingung. Nah, ini aku copy dari yang atas, berharap sama nih. Taunya enggak guys, aku salah. Sumpah aku salah guys, demi. Oke, untuk kode berikutnya itu berarti E kan. Kita tambah E, terus 28, dan sampingnya itu kita masukin BE. Jadi di P nya itu E, sebelah sananya E lagi, BE. Aduh guys, maaf udah malam.
terus BE outputnya, dan untuk indeksnya itu, nah ini aku belum diisi nih, ngawur banget ya, itunya udah diisi tapi ini belum diisi. 28 untuk BE dan 29 untuk EB harusnya guys, bukan BEP. Salah guys, maaf ya. Nih 29 tuh harusnya EBE sama dengan 29. Emang lagi error nih otaknya, maaf ya guys. Selanjutnya untuk kode BE kita masukin di sini PW stringnya BE dan indeksnya itu 16 dan P-nya itu CW stringnya itu P-nya 16, dan untuk di sini P-nya sama dengan BE dan untuk C-nya sama dengan P. Sebelahnya sama itu B P guys. Tuh ini gak dimasukin lagi. Ini 29 sama dengan BE. Nah, untuk itu harusnya BEP sama dengan 30. Masukin 30, sebelahnya BEP. Nah, untuk kolom selanjutnya, nah kita sekarang isi di PW stringnya itu P, dan P-nya itu sama dengan di indeks CW-nya itu 5, dan selanjutnya itu E, itu P, dan itu E lagi, E untuk outputnya. Berarti untuk di sini kita tulis PE sama dengan 31. PE sama dengan 31. Sini tulis PE. Oke. Next kolom itu ada PE lagi. Di sini E, terus E-nya itu sama dengan indeksnya 31. Dan enggak. 31 itu ini untuk additional initial dictionary itu PE sama dengan 31, terus P sebelahnya itu untuk kolom sebelahnya itu E, dan kolom sebelahnya lagi PE, dan untuk outputnya itu PE. Untuk add to dictionary-nya itu EP sama dengan 32, karena kan EP itu kamus baru ya, jadi 32 indeksnya. Selanjutnya ada PE. Dan di sini kan kalau udah selesai itu kita tulis ONF kan. EOF. Aduh, ya Allah, maaf ya Pak, aku kurang fokus. Nih, kalau udah selesai kita nggak bakal tulis udah selesai, atau ya udah selesai kan, karena udah membentuk kata UBP. Tuh, sama kan? U BE 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 PE PE UBP gitu. Oke, ini tadi ada salah, makanya kolomnya nggak sama, jadi kita bakal benerin guys. Ini BE, ini P, dan ini E, dan huruf terakhirnya itu ada PE. Tuh, jadi nyambung kan guys, gitu deh. Keren nggak? Coba maaf ya kalau misalkan aku ngejelasinnya kurang jelas, benar-benar aku kurang jelas banget. Kalau yang ini kurang ngerti aku yang dikompresi guys, maaf ya Pak. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang telah saya sampaikan atau penonton tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.